Apakah samara? Tahu samara? Sakinah, mawadah, warahmah itu adalah standar tertinggi pencapaian kebahagiaan rumah tangga Anda? Betul nggak? Halo? Samara, tahu samara? Apa samara itu yang lain apa? Sakinah, mawadah, warahmah itu pencapaian tertinggi Anda sebagai seorang muslim? Kalau iya, maka Anda tidak berquran. Kalau iya, maka Anda tidak berquran. Kalau menganggap itu prestasi tertinggi, Anda tidak berquran. Serius tidak berquran. Yang kedua adalah meyakini Al-Quran sebagai cara satu-satunya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga apa? Kalau kita sudah yakin bahwa Quran satu-satunya cara, berarti apa? Apa yang kita lakukan? Fokus kita, perhatian kita lebih besar pada Al-Quranul Karim. Sangat besar sekali perhatiannya. Dari mulai cara membacanya, cara mengingatnya, cara mempertahankannya, cara memahaminya, cara mengamalkannya, dan bagaimana mensinkronkan dengan seluruh kehidupan, selalu fokus di situ. Karena kita sudah yakin jalan utama kita dan jalan satu-satunya adalah Al-Quranul Karim. Sehingga apa? Tidak ada satupun perkara yang kita lakukan kecuali berdasarkan Quran. Kalimatnya begitu, berdasarkan yang namanya Al-Quranul Karim. Sehingga apapun yang dikatakan oleh Al-Quran itulah jalan terbaik, apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Kenapa ini saya lakukan, saya berikan? Karena nanti ada ayat yang sakral untuk urusan rumah tangga yang bapak-bapak, ibu-ibu tidak boleh melalaikannya. Sama sekali tidak boleh. Sangat berbahaya kalau dilalaikan. Kalau kaidah-kaidahnya yang ada dalam ayat itu tidak ditepati, pasti rumah tangga Anda tidak bahagia. Seperti itu. Kenapa? Satu-satu jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat adalah apa? Al-Quranul Karim. Ini harus yakin betul, utuh, harus yakin betul. Untuk itu maka kaum muslimin rahimakumullah, ada perkataan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang menyebutkan bahwa inna fid dunya jannatun. Kalimatnya begitu, inna fid dunya jannatun, bahwa di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak sanggup untuk memasukinya di dunia, maka dia tidak akan pernah bisa memasukinya di akhirat. Gak bisa, Pak. Kemudian jawabannya, apa yang dimaksud adalah Islam, yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim. Artinya apa? Siapa yang tidak sanggup hidup di atas siratal mustaqim Al-Quranul Karim, maka dia tidak akan pernah bisa hidup di siratal mustaqim pada saat di akhirat kelak. Makanya Masya Allah kaum muslimin rahimakumullah, dalam 2 bulan terakhir ini saya terus terang aja konsentrasi pikiran saya ada pada satu kalimat dalam Al-Quran, yahdihim rabbuhum biimanihim, kemudian ujungnya tajri min tahtiyal anhar. Saya terus terang saja baru diberi perhatian oleh Allah lebih serius untuk mengkaji ayat ini. Ternyata teman-teman, kita membutuhkan Al-Quran itu, kita membutuhkan Al-Quran itu tidak hanya di dunia. Kita membutuhkan hidayah itu tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Maka siapa yang berquran di dunia, siapa yang cara hidupnya dengan Quran di dunia, maka dia akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Karena ingat, seluruh ciri-ciri pintu surga ada di Quran. Karena seluruh ciri-ciri pintu neraka ada di Quran. Termasuk kemudian siapa penjaganya dan apa yang dilakukannya ada di Quranul Karim. Makanya seperti itu, begitu dahsyatnya kemudian Quran menjelaskan apa yang disebut neraka dan surga. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, seorang mukmin, seorang pasangan rumah tangga harus meyakini bahwa satu-satunya cara
untuk hidup dalam bahagia dalam rumah tangga hanya di atas jalan Quran, nggak ada yang lain, tidak ada jalan yang lain. Sehingga Pak, mengukur kebenaran dan kesalahan dalam rumah tangga pakai Quran. Makanya nanti silahkan diukur. Suami tidak perlu mengukur istrinya dengan perasaannya. Istri tidak perlu mengukur kemudian suami dengan otak, dengan pikirannya. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Istri sering mengatakan, dasar laki-laki hanya pakai otak, hanya pakai pikiran, tidak tahu perasaan wanita. Ada yang mengatakan kayak begitu. Begitu juga suami, dasar perempuan pakai perasaan saja gitu kan. Telat saja ngasih duit yang harusnya tanggal 2 sudah uang datang, ini kemudian baru tanggal 5 baru dikasihkan. Udah tuh perempuan mikir kemana-mana perasaan, apa suami saya sudah gak cinta lagi sama saya, apakah suami saya begini dan begitu, dan seterusnya. Itulah kemudian namanya perempuan. Bayangkan kalau begitu. Nah teman-teman, bisa akur nggak antara air dan minyak? Nggak bisa. Bisa akur nggak antara pikiran dan kemudian dan hati? Satu mendewakan pikiran, yang satu mendewakan perasaan. Tidak akan pernah akur. Tidak akan pernah akur. Makanya cara untuk ngakurinya bagaimana? Apa? Bagaimana cara mengakurkannya? Pikiran tunduk pada wahyu, oke? Perasaan tunduk pada wahyu. Maka ukur seluruh kehidupan rumah tangga Anda dengan wahyu, gitu kalimatnya. Ukur seluruh kehidupan Anda dengan wahyu, termasuk dalam rumah tangga. Tidak menggunakan perasaan, tidak menggunakan yang namanya apa? Yang namanya pikiran, enggak sama sekali. Mau saya kasih contoh? Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Siapa beliau? Istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pikiran umum, dalam perasaan umum, seorang suamilah yang harus membiayai hidup istrinya. Halo, paham sampai sini? Dalam pikiran umum, dalam perasaan umum, bahwa seorang suami harus membiayai hidup istrinya. Oke? Tapi realitasnya, siapa yang membiayai hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dirinya sendiri atau kemudian Bunda Khadijah radhiyallahu anha? Silakan jawab. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha masuk akal enggak? Enggak. Masuk perasaan enggak? Tidak. Enggak sama sekali. Tetapi justru akan kita terima dengan cara apa? Dengan meyakini, mengimani bahwa itulah cara hidup yang benar. Yaitu apa? Menyalurkan harta untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Menyalurkan harta untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting, inilah cara Quran. Mohon maaf ibu-ibu, mari kita cek hari ini. Bapak-bapak mohon cek hari ini. Hidup Anda itu hari ini sesuai dengan Quran apa tidak? Oke, saya kasih contoh. Apakah samara, tahu samara? Sakinah, mawadah, warahmah itu adalah standar tertinggi pencapaian kebahagiaan rumah tangga Anda? Betul nggak? Halo? Samara, tahu samara? Apa samara itu yang lain apa? Sakinah, mawadah, warahmah itu pencapaian tertinggi Anda sebagai seorang muslim? Kalau iya, maka Anda tidak berquran. Kalau iya, maka Anda tidak berquran. Kalau menganggap itu prestasi tertinggi, Anda tidak berquran. Serius tidak berquran. Karena Quran tidak mengatakan itu. Karena ayat sakinah, mawadah, warahmah bukan untuk Anda saja. Untuk orang kafir juga bisa, untuk kucing juga bisa. Makanya ayatnya wa min ayatihi, kalimatnya begitu. Dan tidak khusus untuk orang beriman, tidak sama sekali, tidak. Makanya tafsirnya juga demikian, gitu. Di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala menjodohkan, memasangkan, kata Imam Ibnu Katsir, memasangkan manusia dengan manusia, oke? Kucing dengan kucing, kambing dengan kambing, hewan dengan hewan. Makanya kita tidak pernah menemukan kucing
apa tuh suami istrinya dengan domba, dengan kambing. Nggak ada cerita itu. Kucing ya dengan kucing betina dengan kucing jantan, kambing betina dengan kambing jantan, seperti itu. Begitu juga manusia, laki-laki dan perempuan. Itulah itu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, bukan itu tertinggi. Hati-hati. Makanya Anda harus tahu, ini jalan Quran, bagaimana Anda bisa bahagia. Tapi kalau Anda salah memahami Quran, salah menafsirkan Quran, salah mengerti Al-Quran, maka berbahaya. Gitu. Maka berbahaya. Saya jamin teman-teman, kalau Anda puncak tertinggi rumah tangga Anda itu adalah sakinah mawaddah warahmah, ingat, Anda tidak bisa menunaikan kewajiban Anda sebagai laki-laki yang harus patuh kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Hanya akan mengantarkan urusan duniawi. Gitu kalimatnya. Apa itu sakinah? Sakinah itu Masya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, itu bisa diraih oleh siapa saja. Karena intinya hanya 3. Sakinah itu bisa ditempuh hanya dengan 3 saja. Ini penelitian. Pertama apa? Kalau suaminya bisa menyiapkan apa tuh? Menyiapkan kebutuhan dasar hidup. Contohnya apa? Makan, minum, pakaian. Makan, minum berarti apa? Supaya tidak kelaparan. Kalau pakaian, supaya tidak terbuka auratnya. Kemudian tempat tinggal, supaya tidak kepanasan pada saat panas. Kemudian tidak kedinginan pada saat dingin. Dan pada saat aktivitas yang lebih intim tidak ketahuan banyak orang. Selanjutnya adalah di pendidikan anak-anak. Itu saja selesai. Kalau kebutuhan itu terpenuhi oleh suami atau oleh salah satunya, atau dalam kehidupan sudah terpenuhi, maka insya Allah sakinah. Insya Allah sakinah, nyaman, enak, dan segala macam. Itu yang pertama. Itu sakinah cukup dengan itu, Pak. Yang kedua, kalau komunikasi lancar, ngobrol tuh lancar gitu loh. Suami pengen apa, istri pengen apa, sudah sama-sama diketahui. Lancar komunikasi gitu loh. Tidak ada yang disembunyikan. Saya pengen A, istri saya pengen B. Nggak ada. Tapi kan komunikasi lancar. Itu. Makanya ada prinsip K3 itu. K pertama kasab, nanti sudah kita jelaskan. Yang kedua apa? Namanya K yang kedua adalah apa? Apa itu? Komunikasi. Kalau komunikasi lancar, insya Allah sakinah saja, santai-santai saja gitu loh. Yang terakhir adalah urusan kasur. Kalau urusan kasur selesai. Begitu kira-kira. Kalau urusan kasur tidak selesai, nggak bisa. Pasti penat, pasti pusing. Gitu. Nah itu, ini penelitian dari Stephen mengatakan demikian. Dan ingat, 3 perkara ini nggak ada hubungannya dengan yang namanya agama. Nggak ada hubungannya dengan yang namanya agama. Siapapun bisa melakukannya. Bahkan orang tidak beragama pun bisa sakinah. Asal tadi itu 3 perkara ini bisa dipenuhi. Komunikasi lancar, kebutuhan terselesaikan, seperti itu. Dan hasil dari sakinah maka muncul yang namanya cinta, gitu kan? Dan setelah cinta muncul, maka muncul yang namanya kemudian rahmat. Kenapa pakai menggunakan kalimat rahmat bukan berkah? Karena banyak tafsir yang menyebutkan yang disebutkan rahmat dalam ayat ini adalah apa? Anak dan keturunan. Keturunan dan harta. Makanya apa? Kalau orang menikah, punya keluarga, punya rumah tangga, biasanya apa? Ditambah dua rahmat. Apa itu? Keturunan. Yang kedua adalah harta. Begitu. Bahkan ada jaminan. Orang miskin tidak punya duit, nikahlah, insya Allah kaya. Kalimatnya begitu. Itu jaminan dari Allah SWT. Dan itu sifatnya rahmat, bukan berkah. Bukan berkah, sama sekali bukan berkah. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, ini gak ada hubungannya dengan keimanan. Padahal kita tahu, Masya Allah, orang menggembur-gemburkan persoalan kemudian sakinah mawaddah warahmah, maka hancur rumah tangganya pada saat apa? Sang suami begitu patuhnya kepada ibunya. Ada rumah tangga yang pecah dan rusak gara-gara sang anak begitu patuh pada ibunya. Saya sering mendapatkan WA, Pak Kiai, tolong jawab pertanyaan saya. Suami model apa
Dia sangat patuh kepada ibunya, bahkan sering bersama ibunya daripada dengan anak dan istrinya. Jawaban saya apa? Suamimu anak soleh, berbahagialah. Langsung ditutup prak aja. Karena harapannya suami error, gitu kalimatnya gitu. Padahal kaum muslimin rahimakumullah, mohon maaf, dalam standar Islam, dalam cara Islam, ingat ya, suamimu tuh milik istri, bukan? Suamimu milik siapa? Jadi dalam rumah tangga yang memiliki itu siapa? Rumah tangga Anda tuh milik siapa? Milik suami atau milik istri? Atau milik dua-duanya? Kalau milik dua-duanya bilang nggak pakai Quran tuh, Pak. Kalau pakai Quran gimana? Milik suami. Dan ibunya milik siapa? Enggak, di dunia ini nggak usah pakai bawa-bawa Allah dulu. Milik siapa? Milik ibunya, milik bapaknya. Makanya pada dalam Islam dikatakan harta anak adalah harta bapaknya. Kalimatnya begitu. Maka aslinya sebenarnya sebelum menafkahi anak istrinya, yang pertama kali dinafkahi siapa? Bapak dan ibunya kalau bapak jadi miskin. Tapi realitasnya di muka bumi ini kita ketemu ada perempuan yang menolak mentah-mentah kalau kemudian suaminya lebih condong kepada bapak dan ibunya, menolak mentah-mentah. Bahkan kejadiannya sudah sangat banyak. Ketika keluarga dari pihak istri dilayani dengan sempurna luar biasa, makan enak, pelayanan luar biasa bagus, tetapi ketika dari keluarga laki-laki datang, dia acuh tak acuh. Dan itu terjadi. Saya sering menemukan kasus-kasus seperti begitu. Ini kenapa? Nggak pakai Quran, Pak. Tidak pakai Quran, makanya tidak bahagia hidupnya, tidak bahagia, sama sekali tidak bahagia. Itu contoh kasus, ya, contoh kasus yang lain. Yang nggak pakai Quran. Kalau pakai Quran, tidak begitu. Bahkan kalau perlu, sang istri mengatakan, wahai suamiku, sebentar, uang ini dari mana? Sudah selesaikah kau tugasmu di luar sana? Karena tugasmu di luar sana itu masih banyak. Tugas suami yang paling utama apa? Laki-laki yang paling utama apa? Yang pertama adalah cari kasab. Oke, cari kasab. Yang kedua? Yang kedua, setelah dapat uang, siapa? Ngurus bapak dan ibunya. Yang terakhir, baru ngurus rumah tangganya. Itu kalau secara kemudian kekeluargaan. Tetapi yang pokok apa? Mengurus agamanya. Bahkan kalau istri itu salehah, dia akan menanyakan, apakah sebelum kau kasih uang ini kepada saya, hak ibumu sudah selesai? Hak agamamu sudah selesai? Yaitu zakat dan infak. Tapi realitasnya luar biasa itu. Bahkan ada keeroran yang sangat error luar biasa. Apa kalimatnya? Suami yang cari uang, istri yang mengatur uang. Halo, terjadi nggak di sini? Yang ATM istrinya berada di tangan, ATM istrinya. Yang ATM suaminya berada di istrinya. Ada nggak kayak gitu? Kalau ada, saya jamin kehidupan tidak akan bahagia. Kenapa? Karena menyimpang dari jalan Quranul Karim. Kalimatnya begitu. Nggak ada cerita itu. Bahkan ingat kaum muslimin rahimakumullah, para ulama sudah sepakat bahwa makruh hukumnya seorang suami memberitahu berapa penghasilannya. Makruh hukumnya. Kenapa kata para ulama? Kenapa wahai Syekh harus begitu? Karena kalau suami ketahuan pendapatannya, kalau besar, sang istri menghayal duniawi yang luar biasa, menghabis-habiskan harta. Padahal apa? Suami punya tugas yang sangat berat, yaitu membiayai perjuangannya. Yang kedua, apa? Yang kedua, kalau kemudian ngenyek, sedikit, punya gaji 1,5 juta, misalnya begitu kan? Hidup misalnya dengan istri dan 4 anak misalnya. Wah, wassalam sudah. Suami saya pengen dipatuhi, duit aja hanya misalnya 7.500, 750.000 per bulan, nggak bisa. Makanya apa? Menyembunyikan penghasilan suami adalah cara cerdas Islam mengajari laki-laki tetap qawwam. Itu kalimatnya. Makanya hati-hati ibu-ibu. Jangan terpengaruh dengan obrolan orang-orang yang tidak pernah mengerti Quran. Yang mengatakan bahwasanya apa? Harta itu yang mencari suami, yang mengatur harta adalah istri. Bahkan ada istri yang mengatakan,
Wahai suami, sebaik-baik suami adalah apa? Yang membelikan rumah untuk istrinya atas nama istrinya. Ini terjadi, saudara-saudara. Motor atas nama istrinya, mobil atas nama istrinya. Bahkan padahal inilah pelanggaran yang paling serius dalam urusan rumah tangga. Sehingga masya Allah luar biasa, tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan tidak bisa bersedekah. Bahkan untuk bersedekah saja dikontrol oleh istrinya. Ini luar biasa. Hal yang lain yang perlu saya sampaikan lagi. Ada nggak emak-emak di sini yang sering bertanya, wahai suamiku, 2 jam ini kamu nggak ngasih kabar kepada saya, ngapain aja di luar sana? Ada kayak begitu? Anda sudah salah jalan. Quran tidak mengajarkan begitu. Karena kalimatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sangat jelas kalimatnya. Karena suami itu pemimpin, karena suami itu pemilik, karena suami itu penguasa, karena suami itu yang mengendalikan Anda, maka tidak layak Anda mengendalikan suami Anda. Itu kalimatnya. Begitu juga seorang suami, jangan membiarkan istri kemudian mengendalikan Anda. Kenapa? Saat suami membiarkan istrinya mengendalikan suaminya. Oke, saya ulang sekali lagi. Saat kemudian seorang suami membiarkan istrinya mengendalikan suaminya, maka ingat, Anda sedang menjerumuskan istri Anda ke dalam kesengsaraan yang luar biasa. Ini sangat penting, harus menjadi sebuah catatan. Itu kalimatnya. Karena sangat jelas dalam Al-Quran. Aturannya itu sangat jelas itu. Makanya belajar Quran bagaimana menjadi cara hidup berumah tangga. Ini sangat penting. Makanya lihat aja, kalau ada kemudian laki-laki yang 2 jam sekali telepon sama istrinya, di mana, ngapain aja, dengan siapa saja. Ini luar biasa. Ini tanda bahwa istri tidak percaya pada suaminya. Apa sebabnya? Karena suami gagal mendidik istri. Kenapa gagal? Karena dia tidak sadar bahwa dia adalah qawwam, kalimatnya begitu. Dan itu Quran, Pak. Itu Quran, gak main-main. Makanya masya Allah kalau kita lihat kajiannya Ustadz Budi Ashari, menyebutkan bahwasannya yang namanya laki-laki itu betul-betul adalah orang yang wajib ditaati oleh seorang istri secara mutlak, kecuali yang haram. Nih, bapak-bapak ini, apakah Anda sudah yakin bahwa Anda wajib ditaati oleh istri Anda secara mutlak? Kalau Anda saja belum yakin, wahai para bapak, ingat bagaimana Anda mendidik istri Anda. Karena persoalannya adalah Anda mampu mendidik istri Anda. Sementara seorang pendidik harus kuat dalam pikiran bahwa begitulah adanya. Dalam Islam disebut dengan tasawur. Tasawur itu gambaran utuh bagaimana seorang laki-laki seperti apa. Gitu. Coba sekarang, saya laki-laki, saya suami, gambaran utuhnya seperti begini. Sudah begitu atau belum? Kalau Anda tidak faham bahwa Anda tuh harus begitu, berbahaya dalam rumah tangga, sangat berbahaya. Gitu. Makanya untuk itu teman-teman silakan pelajari. Kalimat qawwamun itu luar biasa. Bahwa Anda harus hidup sesuai dengan Quran itu betul-betul nyata. Makanya ini harus diyakini dengan keyakinan yang luar biasa utuh bahwa Anda adalah harus betul-betul berquran. Sehingga nanti koreksinya begitu. Sudah berquran belum? Sudah berquran belum? Ini jalan utama. Makanya kesehariannya luar biasa. Mengkaji Quran, baca Quran minimal 1 juz 1 kali, kemudian baca tafsirnya. Dan ingat teman-teman, saya sudah sampaikan kepada Anda bahwa sekaya apapun Anda, mobil Anda berapapun jumlahnya, rumah Anda semewah apapun, mohon maaf, kalau tafsir terjemah Ibnu Katsir Anda tidak ada di rumah, buku fikih lengkap nggak ada di rumah, buku hadis terjemah tidak ada di rumah, maka Anda manusia paling miskin di muka bumi ini. Makanya nggak penting bagi saya Anda punya mobil banyak, sedekah banyak, luar biasa. Lebih baik bersedekahlah untuk diri Anda sendiri. Beli tafsir Ibnu Katsir, baca setiap saat. Dan kalau Anda punya guru, telepon guru Anda bagaimana cara berumah tangga dengan benar. Kalimatnya begitu, sesuai dengan standar Quran. Sebab masya Allah, kalau kita berumah tangga ini dengan cara Quran, maka pasti kita akan bahagia secara pribadi. Yang kedua, pasti berefek baik terhadap pasangan, pasti berefek baik pada lingkungan, dan pasti di jangka panjang akan melahirkan generasi terbaik, generasi pejuang. Itu seperti itu. Masih ada contoh lain yang harus saya saya kasih contoh di sini.
Contoh, saya contoh sekali lagi. Perempuan dan laki-laki dalam urusan rumah tangga setara apa tidak? Ibu-ibu setara apa tidak? Suamimu dengan Anda setara apa tidak kedudukannya? Setara apa tidak? Tidak. Siapa yang memimpin, siapa yang dipimpin? Suami yang dipimpin. Oke, saya cerita sedikit tentang peristiwa yang sangat luar biasa, kemudian menjadi kajian khusus oleh para ulama. Dan ini sangat bagus untuk difahami secara utuh oleh para laki-laki dan perempuan yang sudah memiliki rumah tangga. Teman-teman, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pulang dari Syam. Beliau melihat di Syam itu berbagai peristiwa. Di antaranya bagaimana sikap seorang rakyat biasa, rakyat jelata atau orang-orang lemah ketika berhadapan atau bersentuhan dengan orang-orang hebat, para pemimpin mereka, orang-orang mulia mereka. Kebiasaannya apa? Bagaimana orang-orang rendah, rakyat, orang-orang yang dipimpin itu luar biasa kalau ketemu dengan kepada para pemimpin itu sujud. Itu sujud di hadapan apa? Di hadapan para pemimpin. Maka itulah yang ada dalam pikiran Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka ketika saat pulang ke Madinah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal apa? Mu'adz bin Jabal sujud di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanyalah oleh Rasulullah SAW, ya Mu'adz, apa-apaan ini? Inilah saya menghormati Anda ya Rasulullah. Karena apa? Ada kebiasaan di Syam bahwa seorang seperti saya ini yang memuliakan, menghormati pemimpin, orang terhormat itu dengan cara bersujud. Dan aku meyakini tidak ada manusia yang paling mulia kecuali engkau. Maka aku bersujud hari ini kepada engkau. Kalimatnya begitu. Hanya kemudian Rasulullah SAW menegur Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, tidak boleh. Sehingga beliau mengatakan, ya Mu'adz, jika dibolehkan seorang hamba bersujud kepada manusia yang lain, maka sungguh kuperintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Kalimatnya sangat jelas begitu. Dan para ulama mengkaji dengan teliti tentang hadis ini luar biasa, termasuk kesahihannya luar biasa. Kita nggak perlu ragu hadis ini sahih. Dan kemudian apa studi terakhirnya? Studi terakhirnya mereka mengatakan bahwa kedudukan suami di hadapan istri, di hadapan istri itu lebih tinggi kedudukannya dibanding seorang ibu di hadapan anak laki-lakinya. Kedudukan seorang suami di hadapan istri jauh lebih tinggi kedudukannya dibanding seorang raja di hadapan siapa? Rakyatnya. Ini sangat jelas kalau muslimin rahimahumullah. Dan kita harus paham ini. Seorang istri sujud kepada suami. Ini menunjukkan bahwa kedudukan seorang suami jauh lebih tinggi dibanding dengan siapapun di muka bumi ini. Dan kita sudah tahu kaum muslimin rahimakumullah, ada orang-orang mulia dalam kehidupan nyata. Baik itu raja di hadapan rakyatnya, baik itu seorang ibu atau seorang ayah di hadapan anak-anaknya. Nah, maka keputusan para ulama menyebutkan bahwasanya apa? Seorang suami jauh lebih tinggi kedudukannya di hadapan istrinya dibanding seorang raja di hadapan rakyatnya, begitu juga seorang ibu di hadapan anak-anaknya. Sangat jelas kalimatnya itu. Sehingga apa? Ustadz Budi Azhari mengatakan bahwa kepatuhan seorang istri kepada suami itu mutlak hukumnya. Bahkan Rasulullah menambahkan, wahai wanita, ingat bahwa suamimu adalah surga dan nerakamu. Kalimatnya kayak begitu. Wahai istri, ingat suamimu adalah surga dan nerakamu. Makanya ingat kaum muslimin rahimakumullah, antum pernah melihat efek daripada durhaka kepada kedua orang tua? Antum pernah melihat cerita atau mendengar cerita namanya maling kundang? Maling kundang durhaka kepada bapak dan ibunya. Ada seorang sahabat yang mengutamakan sholat sunnah dibanding kemudian memenuhi panggilan ibunya. Bagaimana kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitulah hukuman untuk siapa? Untuk siapa? Untuk seorang anak yang durhaka kepada siapa? Kepada ibunya.
Bayangkan kalau kemudian seorang istri durhaka kepada suaminya. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu harus sadar bahwa istrimu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena durhaka kepadamu. Wahai para istri, ingat Allah melaknat kalian kalau kalian kemudian durhaka kepada suami. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, ini patokan paling utama. Jangan sampai seperti itu. Makanya nanti insya Allah dalam pertemuan berikutnya, kalaupun ada nanti ada kajian khusus, saya akan menyampaikan apa sebab istri sulit move on, sulit mematuhi suami, sulit menjadi wanita solehah. Itu kenapa? Nanti akan kita kaji. Insya Allah akan kita kaji. Tapi bukan sekarang, karena sekarang waktunya membedah tentang akidah berumah tangga. Perlu saya ulang sekali lagi, akidah berumah tangga. Yang selama ini orang mengkaji tentang rumah tangga hanya dari bab fikih. Saya tidak. Saya akan membahas masalah rumah tangga dengan bab akidah. Karena studi saya di situ. Supaya paham betul, karena ingat kita tahu, rumah yang pondasinya rapuh pasti akan tumbang. Oke? Rumah yang pondasinya kuat maka pasti akan kuat. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, saya akan kaitkan bagaimana urusan rumah tangga dengan yang namanya akidah. Untuk itu maka kaum muslimin rahimakumullah, poin yang kedua, bahwa kita harus meyakini bahwa cara satu-satunya untuk bahagia adalah dengan Al-Qur'an.